Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica, NIM 1949041014. Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan membahas tentang parenting anak berkualitas. Parenting anak berkualitas ini membahas tentang konsep pengasuhan, gaya pengasuhan dalam pendekatan arti gaya, dampak, dan strategi pengasuhan. Pengertian gaya pengasuhan anak. Gaya atau style pengasuhan anak adalah pola pendekatan, cara atau metode orang tua atau keluarga dalam mengasuh anak. Tentang pola asuh ini banyak ditemukan adalah sebagaimana yang digagas oleh Dian Blumberg-Baumritt yang banyak meneliti tentang perkembangan psikologi. Baumritt dalam gaya pengasuhan menjelaskan konsep yang disebut sebagai permisif, autoritatif, dan autoritatif. Macam-macam gaya pengasuhan. Pertama yaitu uninvolved parenting, pengasuhan tidak terlibat. The Asian Parenting Indonesia mengartikan gaya pengasuhan ini sebagai gaya pengasuhan acuh tak acuh. Hal ini ditandai dengan kurangnya keterlibatan orang tua dalam pengasuhan. Rendahnya dukungan dan tuntutan orang tua membuat merasa tidak diperhatikan. Orang tua dalam hal ini kurang memberikan perhatian dan kasih sayang dalam pengasuhan anak. 2. Permissive parenting atau pengasuhan permisif. Pengertian, menurut Baum and Hoffman, pengasuhan permisif adalah jenis gaya pengasuhan yang ditandai oleh tuntutan rendah dengan responsif tinggi. Orang tua yang permisif cenderung sangat mencintai namun memberikan sedikit panduan dan aturan. Orang tua ini tidak mengharapkan perilaku yang dewasa dari anak-anak mereka dan sering kali lebih seperti teman daripada figur orang tua. Pola dan efek. Pola asuh anak jenis ini memberikan kebebasan pada anak untuk menyatakan dorongan atau keinginannya. Pola asuh ini enggan memberikan batasan yang tegas pada anak. Biasanya orang tua akan mengikuti apapun yang anak inginkan sehingga ia cenderung enggan memiliki keterturunan dan kemampuan untuk mengulasi diri. Enggak cuma itu, orang tua biasanya memberikan tuntutan yang minim kontrol pada perilaku anak. Jika anak melakukan kesalahan, orang tua dengan pola asuh ini jarang bahkan tidak pernah memberikan hukuman. Dampak pola asuh permisif akan membawa pengaruh atas sifat-sifat anak seperti 1. Suka memberontak, 2. Prestasi rendah, 3. Suka mendominasi, 4. Kurang memiliki rasa kepercayaan diri, 5. Kurang mengendalikan diri, 6. Arah anak menjadi tidak jelas dalam hidupnya. Strategi pengasuhan permisif menurut Underwood bahwa dalam pola pengasuhan yang permisif harus mengembangkan aturan dasar dalam rumah tangga sebagai pedoman bagi anak-anak dalam perilaku yang seharusnya. Dalam hal ini, seorang anak harus memahami tuntutan orang tua dan lingkungan pengasuhan. Perlu memberikan hukuman ketika anak melanggar peraturan sebagai konsekuensi dalam kesepakatan antara anak dengan orang tua atas pelanggaran yang telah dibuat. Hanya saja satu hal yang tidak boleh diabaikan oleh orang tua dalam memberikan apresiasi dan penghargaan atas usaha anak yang dianggap baik dan positif. Dengan begitu, anak akan menampilkan perilaku yang baik karena dianggap mendapatkan hak-hak yang istimewa. Pemberian penghargaan, reward atau hukuman sebagai dilaksanakannya secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan anak untuk menerima keduanya, terutama dalam hal hukuman yang mendidik anak. 3. Authoritarian parenting atau pengasuhan otoriter.
Pengertian: menurut Power, pengasuhan otoriter adalah gaya pengasuhan yang ditandai oleh tuntunan tinggi dan responsif yang rendah. Orang tua dengan gaya otoriter memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap anak-anak mereka, namun hanya memberikan sedikit umpan balik dan pengasuhan. Kesalahan cenderung dihukum dengan keras. Ketika umpan balik benar-benar terjadi seringkali negatif. Dalam hal penelitiannya, Baumright menemukan anak yang diberikan dengan orang tua otoriter akan menjadi pribadi yang selalu patuh dan cakap. Namun sayang, meskipun cakap, anak cenderung menjadi pribadi yang tidak bahagia, tak memiliki kemampuan sosial, dan memiliki harga diri yang rendah. Tipe orang tua otoriter biasanya lahir dari pola asuh serupa yang diterimanya oleh kecil. Dampak: pola asuh otoriter akan membawa pengaruh atas sifat-sifat anak seperti 1. Tidak mempunyai kekuatan memilih. 2. Tidak bisa mengambil keputusan sendiri. 3. Takut salah. 4. Tidak mempunyai kekuatan untuk mengatakan tidak. 5. Takut mengemukakan pendapat. Dan 6. Kurangnya motivasi internal. 4. Autorelative parenting, pengasuhan otorelatif. Pengertian: menurut Baumright, gaya pengasuhan otorelatif ditandai dengan tuntutan yang masuk akal dan responsif yang tinggi, sementara orang tua yang berwibawa mungkin memiliki harapan yang tinggi untuk anak-anak mereka. Mereka juga memberikan anak-anak mereka sumber daya dan dukungan yang mereka butuhkan untuk berhasil. Orang tua yang menunjukkan gaya ini mendengarkan anak-anak mereka dan memberikan cinta dan kehangatan di samping batasan dan disiplin yang adil. Dampak pola asuh otoritatif pada anak: 1. Memiliki keterampilan sosial yang baik. 2. Keterampilan menyelesaikan permasalahan. 3. Mudah bekerja sama dengan orang lain. 4. Lebih percaya diri. Dan 5. Lebih tampak kreatif. Pengasuhan anak berkualitas. Menurut Adrian, terdapat beberapa prinsip pola asuh atau parenting yang bisa diterapkan sebagai bentuk pengasuhan positif, yaitu: pertama, menjadi panutan yang baik bagi anak. 2. Tidak terlalu memanjakan anak. 3. Meluangkan waktu untuk anak setiap saat. 4. Menumbuhkan sifat kemandirian pada anak. 5. Determinasi peraturan di rumah dengan menyertai alasannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya asuh: pertama, kepribadian orang tua. 2. Persamaan pola asuh. 3. Agama atau keyakinan. 4. Pengaruh lingkungan. 5. Pendidikan orang tua. Dan 6. Usia orang tua. 7. Itulah penjelasan saya tentang parenting anak berkualitas. Jika ada kekurangan, itu datangnya dari saya. Jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.